Pemirsa, selamat datang di acara Uji Nyali Proyek Kendali Mutu. Saat ini saya sedang berada di RSUD Taman Sari, di mana kami mendengar bahwa ada laporan gangguan dari makhluk-makhluk halus yang sangat menakutkan. Mari kita sama-sama perhatikan apa saja yang terjadi di rumah sakit ini. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan ruang unit klaim, sebuah ruangan yang dikatakan menjadi sumber kejadian yang sangat menakutkan. Mari kita saksikan apa yang ada di dalam ruangan ini. Dok, apa ada cara supaya pending bisa lebih sedikit? Aduh, saya nggak tahu nih mas, lihat saya tumpukan berkas. Pemirsa, saya merasakan adanya aura negatif di ruangan ini, pemirsa, dan sangat kuat sekali. Begitu saya sampai di sini, sangat luar biasa. Jadi kita sekarang tanya langsung ke pegawai yang bekerja di sini. Selamat siang, dokter. Kira-kira gangguan apa saja yang dokter alami di ruangan ini saat ini, dok? Anda siapa ya? Pemirsa, kita saksikan karena saking kuatnya aura negatif di sini, sehingga pegawai di sini bingung. Sudah dok, abaikan saja. Jadi gimana dok agar kerjaan kita bisa lebih efisien? Saya juga nggak tahu mas, lihat aja tumpukan berkas ini. Kerjaan kita bukannya makin murah malah makin nambah. Petri, dengar aku. Ini aku, SpongeBob. Aku butuh Mas. bantuanmu. Budi telepon mas. Petri, dengar aku. angkat, dok. Ini aku, SpongeBob. Iya. Halo Budir. Dok, ini angka pending JKN kenapa semakin tinggi ya? Dokter tahu nggak? Cash flow rumah sakit udah jadi terganggu loh dok. Iya bu, mohon maaf bu. Ini kami sedang berusaha mencarikan solusinya bu. Dok, ini kalau terus begini bisa mengganggu belanja rumah sakit. Kita juga nggak bisa melakukan pengembangan. Karena duit kita masih banyak yang tertahan dok. Iya bu, mohon maaf bu. Ini kami sedang berusaha bu, carikan solusi bu. Saya mau ini segera dicarikan solusinya ya dok. Terima kasih. Iya bu, baik bu, mohon maaf bu. Kenapa sih angka pending kita begitu tinggi? Dok, kita pikirkan masalahnya. Baik, ayo kita diskusi mas. Kami adalah PKM The Exorcist dengan tema menurunkan angka klaim pending JKN dengan metode The Excellences di RSUD Taman Sari. Inilah pembahasan masalah kami. Proses pengajuan klaim JKN ketika diajukan ke BPJS maka ada 4 kategori. Pertama, klaim layak bayar. Kedua, klaim tidak layak bayar. Ketiga, klaim pending. Keempat, klaim dispute. Secara khusus kami ulas apabila berkas klaim dinyatakan pending, maka akan dilakukan proses konfirmasi dan pengajuan ulang klaim pending. Dampak dari klaim pending yang cukup tinggi mengakibatkan perputaran keuangan untuk biaya operasional rumah sakit terganggu. Hal ini terjadi di RSUD Wates dengan pending hingga 6,6 miliar. Hal ini dialami oleh beberapa rumah sakit di Indonesia dan RSUD Taman Sari sebesar 6,15%. Di Indonesia ada 3.000 lebih rumah sakit dan jika terjadi pending berkas klaim sebesar 6% saja setiap rumah sakit, maka diperkirakan akan terjadi pending pembayaran mencapai triliunan rupiah per bulan. Dari jumlah berkas pending RSUD Taman Sari sebesar 6,15%, maka nilai uang yang tertahan per bulan mencapai 23,5% sehingga mengganggu cash flow rumah sakit. Dari latar belakang tersebut, kita mengidentifikasi masalah yang ada yaitu 1. Kasus klaim pending, 2. Nilai klaim pending, dan 3. Proses klaim. Dari identifikasi, kita dapatkan dampak masalah seperti berikut. Berdasarkan dampak masalah tersebut, tim Exorcist menetapkan tema menurunkan angka klaim pending JKN di RSUD Taman Sari. Harapan tema kami dari aspek quality, jumlah berkas klaim pending 6,15%, kami targetkan turun lebih dari 50% dalam 12 bulan. Dari segi biaya yang tertahan 23,5%, kami targetkan untuk turun lebih dari 50% dalam 12 bulan. Dari aspek delivery rata durasi pencairan dana klaim 151 hari, kami targetkan turun lebih dari 20% menjadi kurang dari 4 bulan. Dari aspek moral, tingkat stres yang awalnya 18,2 atau stres sedang, kami targetkan turun lebih dari 25% menjadi stres rendah. Lalu productivity, yang awalnya pencarian berkas secara manual memakan waktu 10 jam, kami targetkan turun kurang dari 1 jam atau penurunan lebih dari 90% dengan metode otomatis dari The Excellences.
Akar masalah dari tema yang kami angkat yaitu 1. Error coding, 2. Double claim, 3. Readmission, 4. Hasil scan cacat, dan 5. Konfirmasi coding. Dari 3 masalah di atas, kami memiliki solusi dengan membuat pelatihan, membuat buku panduan, membuat sistem deteksi dini error coding, deteksi dini double claim, dan deteksi dini readmission. Dari 3 solusi tersebut, kami memilih membuat sistem deteksi dini error coding, deteksi dini double claim, deteksi dini readmission karena biaya Rp0. Untuk 2 masalah berikutnya, tim kami memiliki solusi dengan mengadakan alat scan, menambah karyawan, perbaiki sistem pemberkasan, dan advokasi stakeholder. Solusi ini kami tidak pilih karena biaya tinggi dan monitoring dan evaluasi yang sulit untuk dilakukan. Ah, itu ternyata masalah kita. Tapi sekarang gimana ya solusinya? Inilah bintang tamu kita, sang ahli dalam mengusir segala macam gangguan. Siapa lagi kalau bukan Mbah Gus Pur? Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasien. Tenang, semua masalah ada solusinya. Jadi begini masalahnya, Mbah. Stop. Tidak perlu kamu jelaskan, saya sudah tahu semuanya. Bawa berkas-berkas itu, mari ikut saya. Sambil komat kami mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu Sudah selesai masalahnya. Mana? Gak ada perubahan apa-apa. Mana mungkin? Lagian, hari gini masih percaya yang begituan? Halo. Kalian tertipu, guys. Dukun ini mah dukun palsu. Banyak manipulasinya. Jangan dipercaya. Tenang. Luar biasa, pemirsa. Kita kedatangan tamu yang sangat viral sekarang. Siapa lagi kalau bukan pesulap merah? Mau solusi yang paling jitu untuk menurunkan angka jumlah pending claim? Ini solusinya. Ini solusi kami. Kenapa sih solusi kami Rp0? Karena kami memaksimalkan fungsi Excel. Excel kami bernama The Excellencies. Excel ini dapat mendeteksi dini kesalahan coding claim, double claim di hari yang sama, ketidaksesuaian diagnosis dan tindakan, dan deteksi dini readmission. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat video tutorial berikut ini. Nah, ini dia nih tampilan awal aplikasi di Excellencies. Nah, sekarang kita mulai klik tombol main data pada aplikasi ini untuk selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari caranya kita memasukkan data TXT unencrypted claim BPJS. Oke, pertama kita pilih import. Nah, lalu kita open nih data TXT unencrypted kita di folder Exorcist tadi. Oke, selanjutnya. Nah, ini sudah selesai nih proses import datanya. Sekarang setelah selesai kita import, kita akan pilih proses. Nah, proses bootingnya sudah selesai nih. Oke, setelah proses booting selesai, kita akan coba cek beberapa tools dari Excellencies. Yang pertama, kita bisa pilih tools monitoring dan evaluasi. Nah, ini nih gambaran dari tools monitoring dan evaluasi. Kita balik ke main data. Nah, selanjutnya kita akan coba tools Case Mix Main Group. Nah, apa sih tools ini? Jadi dia adalah tools yang menganalisa grup penyakit berdasarkan grouping INA-CBGs dari BPJS Kesehatan yang sudah kita tangani. Nah, ini nih tampilan dari Case Mix Main Group. Pada layar ini kita bisa lihat jumlah kasus yang telah ditangani di rumah sakit. Kita buat ranking sampling data berdasarkan jumlah kasus. Kita sudah siapkan tools 5 ranking teratas untuk Anda analisa kembali atas klaim BPJS dari kasus per kasus. Nah, selanjutnya kita akan bahas tools readmission. Ayo kita klik. Nah, selanjutnya kita akan coba analisis tools pertama, yaitu tools rawat jalan kurang dari 7 hari. Nah, ini dia nih tampilan tools rawat jalan kurang dari 7 hari. Ini akan mendeteksi kemungkinan pasien rawat jalan yang berobat kurang dari 7 hari. Oke, selanjutnya kita akan proses tools rawat inap kurang dari 30 hari. Nah, ini dia nih tampilan tools rawat inap kurang dari 30 hari.
Tools ini akan mendeteksi kemungkinan pasien rawat inap yang berobat berulang dalam 1 bulan. Selanjutnya, kita akan coba tools hari yang sama. Nah, tools ini akan mendeteksi kemungkinan pasien rawat jalan yang berobat berulang di hari yang sama dan juga pasien rawat jalan serta rawat inap di hari yang sama. Selanjutnya, kita akan coba tools case by case. Ayo kita klik. Nah, di sini ada beberapa tools nih. Kita akan coba jelaskan toolsnya satu persatu. Yang pertama, tools coding tidak lengkap. Jadi pada tools ini, kita akan melihat diagnosis utama yang seharusnya disertai dengan diagnosis sekunder spesifik. Selanjutnya adalah tools tindakan beda spesialisasi. Tools ini akan menangkap prosedur salah spesialisasi yang seharusnya dikerjakan oleh spesialis tertentu namun dikodekan oleh spesialis lain yang tidak sesuai. Selanjutnya adalah tools kesesuaian PX dan DX. Tools ini akan menangkap ketidaksesuaian prosedur dengan diagnosis. Selanjutnya adalah tools high potential pending. Tools ini akan menangkap kode spesifik dengan potensi pending yang tinggi. Selanjutnya adalah tools ketidaksesuaian coding. Tools ini akan menangkap diagnosis utama dan sekunder yang seharusnya digabung menjadi satu diagnosis. Dan terakhir adalah tools verifikasi file. Kita akan coba tools coding tidak lengkap. Mari kita klik. Nah, jadi ini adalah contoh dari tools coding tidak lengkap. Nah, kita bisa lihat nih, ada beberapa contoh. Misalnya, kode diagnosis Z09 ini harusnya disertai dengan diagnosis sekunder. Lalu ada juga contoh bahwa diagnosis O23.4 harusnya disertai dengan diagnosis N39.0. Ini adalah contoh yang kita temukan. Sekarang kita kembali ke kolom case by case. Kita klik. Nah, selanjutnya kita akan coba tools terakhir, yaitu verifikasi file. Kita coba klik. Nah, di tools ini kita udah menyiapkan beberapa coding prosedur dan juga diagnosis yang umumnya ditemukan di rumah sakit kita. Jika Anda ingin kode yang keluar di luar kode-kode yang kami siapkan, Anda juga bisa menggunakan kolom search engine sesuai kode prosedur atau diagnosis yang Anda kehendaki. Setelah kode diagnosis atau prosedurnya terpilih atau search engine telah digunakan, tools ini akan menganalisis kode ICD-10 atau ICD-9-CM yang mungkin Anda khawatir adanya ketidaktepatan dalam mengcoding. Setelah di Excellences diterapkan, jumlah berkas klaim pending 6,15% turun menjadi 1,68% dalam 12 bulan. Ini turun 72,6%. Jumlah uang yang tertahan awalnya 23,5% turun menjadi 11,25%. Ini turun 52,1%. Awalnya rata durasi pencairan dana 151 hari turun menjadi 109 hari. Ini turun 27,81%. Awalnya tingkat stres yang awal stres tingkat sedang turun menjadi stres tingkat rendah. Nilainya turun 43,95%. Yang awalnya produktiviti pencarian manual 10 jam turun hanya menjadi 2 menit. Dengan metode otomatis dan fungsi-fungsi dari The Excellences, ini turun 99,67%, membuat pekerjaan menjadi sangat efisien dan efektif. Ini adalah grafik hasil program tadi, yang awalnya dana tertahan 23,5% turun menjadi 11,25%. The Excellences menurunkan 52,1% nilai uang yang tertahan setiap bulannya. Tinggal klik di sini. Betul, dokter. Wah, langsung keluar semua. Ini sih pekerjaan saya jadi gampang banget. Angka pending pasti turun. Cash flow rumah sakit juga pasti lebih baik. Apa nama solusi luar biasa ini? Aplikasi ini namanya The Excellences. Excel System for Patient Support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesehatan yaitu dengan mengadakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dalam bentuk BPJS Kesehatan. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesia Cash Based Group atau INASI-BIJIS melalui suatu sistem manajemen klaim di mana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Untuk itu, tim PKM The Exorcist RSUD Taman Sari menciptakan sebuah sistem yang kami beri nama dengan The Excellences, yang mana sistem ini dapat meminimalisir dan mengurangi terjadinya pending klaim BPJS, sehingga pendapatan rumah sakit dapat maksimal dan pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan optimal. Maju terus PKM The Exorcist RSUD Taman Sari dengan inovasi The Excellences, sehingga dapat terus dikembangkan demi kemajuan pelayanan kesehatan khususnya DKI Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dr. Hermina Setiani Simas, Direktur RSUD Sawah Besar, sangat tertarik untuk mereplikasi inovasi yang dihasilkan oleh PKM Exorcist RSUD Taman Sari, yaitu The Exorcist, di mana inovasi ini adalah untuk mengurangi dampak klaim pending dari peserta JKN. Oleh karena itu, di mana Rumah Sakit Sawah Besar masih mengalami klaim pending yang cukup banyak, maka saya ingin mengikuti jejak dari RSUD Taman Sari, melakukan inovasi ini di rumah sakit kami sehingga kami bisa mendapatkan dampak sesuai seperti yang dilakukan oleh RSUD Taman Sari. Maju terus PKM Exorcist dan RSUD Taman Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.